Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Uti Asya yang kali ini aku membawakan video mengenai basic configuration. Jadi pada materi bab kali ini aku akan menjelaskan mengenai konfigurasi hostname dan lain-lain. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu konfigurasi hostname. Kita lihat terlebih dahulu topologi yang akan kita gunakan. Jadi, hostname adalah identitas atau nama yang digunakan dalam komputer dalam suatu jaringan. Misal, di sini terdapat Debian router. Maka, kita bisa berikan Debian router ini sebuah hostname, yaitu RTR atau router Debian. Sama halnya juga dengan Debian server, Ubuntu server yang mendapatkan hostname atau identitas. Hostname juga dapat memudahkan kita dalam memanajemen. Kita buka Debian routernya. Jika teman-teman perhatikan, di sini terdapat tulisan Uti Asya @debian. Nah, Uti Asya artinya adalah user kita, kemudian adalah hostname kita. Jika secara default, Debian server yang kita inputkan memiliki hostname Debian saja. Di sini kita coba ubah hostname-nya. Kita masuk dulu ke super user atau root. Cara untuk mengubahnya, kita bisa gunakan perintah hostnamectl set strip hostname. Kemudian namanya. Misal di sini saya gunakan nama rtr strip debian. Kita coba lihat hostnamectl. Maka pada static hostname sudah berubah menjadi rtr debian. Namun jika teman-teman perhatikan pada bagian ini masih menggunakan nama debian. Untuk mengapply-nya, kita bisa exit hingga pada halaman login. Maka di sini saat kita akan login telah berubah menjadi RTR Debian. Kemudian kita akan merubah hostname milik Debian server dan pada Ubuntu servernya. Pada Ubuntu kita juga masuk ke user root-nya dengan perintah sudo su. Kemudian kita cd. Untuk mengubah namanya, kita bisa gunakan perintah yang sama. Pembahasan yang kedua adalah konfigurasi host. Host adalah mapping antara IP dengan hostname. Di sini kalian masuk ke root terlebih dahulu. Kalian bisa masukkan perintah nano/etc/host untuk melihatnya. Jika diperhatikan, bahwa di sini terdapat IP 127.0.0.1 yang mana ia adalah localhost. Di bawahnya sama saja dan ini juga sebenarnya adalah localhost, hanya saja ia memiliki nama yaitu root Debian. Kita close terlebih dahulu dengan ctr plus x. Fungsi host adalah kita dapat melakukan ping dengan menggunakan namanya. Misal di sini saya coba ping root_debian_uti.com. Jadi itu nama saja seperti kita melakukan ping pada IP tadi yaitu 127.0.0.1. Jadi di sini saya akan merubah nama hostnya. Kita bisa masuk ke nano/etc/host. Lalu rubah namanya menjadi rtr strip debian. Di sini kita juga ubah namanya menjadi rtr strip debian. Lalu di sini kita ctrl X, Y, dan Enter. Lalu kita akan ubah di semua server. Di sini kita lakukan ping pada Debian servernya. Kita ketikkan ping. Maka ping telah berhasil dilakukan. Lalu kita juga akan melakukan konfigurasi host pada Ubuntu server. Kita lakukan hampir yang sama. Lalu di sini saya coba untuk ping ke server 2 Ubuntu-nya. Nah, di sini telah berhasil. Pembahasan yang ketiga. Jadi di sini terdapat IP address yaitu 192.168.56.1/24 yang mana hal itu merupakan IP default dari host OS kita. Kalian bisa pastikan pada control panel di sini Internet Network.
Lalu di sini kalian lihat pada host only adapter yang milik VirtualBox. Jika kalian klik 2 kali lalu pilih detail, maka pada bagian IPv4 itu terdapat IP 192.168.56.1. Nah, nanti IP yang mengarah ke router Debian-nya adalah IP tersebut. Lalu, ada IP dari router ke internal network, yaitu adalah 10.10.10.1/24. Lalu, IP dari router Debian ke klien Ubuntu dapat menggunakan IP 172.16.1.1/24. Untuk IP server Debian-nya kita menggunakan 10.10.10.2/24. Untuk Ubuntu kita menggunakan 10.10.10.3/24. Dan untuk IP klien Ubuntu-nya menggunakan 172.16.1.2/24. Pembahasan yang keempat, di sini kita akan melakukan konfigurasi pada root Debian-nya. Setelah login seperti ini, kita bisa cek pada IP address-nya dengan komen IP address. Jika teman-teman perhatikan, di sini kita memiliki 4 interface. Yang pertama adalah interface LO atau loopback, yaitu IP di mana semua komputer atau host OS pasti memiliki loopback. Kemudian terdapat inpost 3. Nah, pada interface kedua ini digunakan untuk mengarah ke host OS. Nanti kita akan coba ubah IP-nya menjadi 192.168.56.10. Kemudian terdapat inpost 8, di mana ini adalah adapter yang mengarah ke internal network atau mengarah ke server. Nah, di sini kita akan memberikan IP 10.10.10.1. Kemudian di sini juga ada ANPOS 9, di mana ini mengarah ke klien Ubuntu. Kita langsung saja mengkonfigurasinya. Di sini saya masuk ke root terlebih dahulu. Lalu kita masukkan perintah nano /etc/network/interfaces. Nah, sebelumnya jika teman-teman perhatikan, di sini terdapat tulisan IFACE Npost 3 Inet DHCP. Nah, DHCP ini adalah dynamic, jadi nanti IP-nya didapatkan dari host OS secara otomatis nih. Namun di sini kita menggunakan static karena kita akan menambahkan IP pada adapter Npost 3 ini yang mengarah ke host OS. Kita ubah dulu namanya menjadi static. Lalu kita konfigurasikan IP address-nya dengan address, kemudian IP-nya yaitu 192.168.56.10. Kemudian kita akan menambahkan netmax-nya. Karena kita menggunakan /24, maka netmax-nya adalah 255.255.255.0. Lalu kita berikan gateway agar router kita dapat terhubung internet. Nah, pada Debian, untuk mengarah ke internet, kita melewati host OS. Jadi, di sini kita akan menggunakan IP dari host OS, yaitu 192.168.56.1. Di sini kita akan menambahkan IP yang mengarah ke internal network. Kemudian kita akan menambahkan IP yang mengarah ke internal network, yaitu 10.10.10.1. Kita tuliskan IFACE Npost 8, yaitu interface yang mengarah ke internal network. Kemudian inet static, kita enter. Lalu kita tambahkan address-nya. Dan netmax sama ya, 255.255.255.0. Nah, di sini kita tidak perlu menambahkan gateway karena gateway digunakan pada router Debian untuk terhubung ke internet. Jadi, untuk terhubung ke internet itu sudah ada pada interface Npost 3 ini. Lalu kita lanjutkan untuk memberikan IP pada klien Ubuntu kita. Ketik IFACE Npost 9 inet static. Lalu berikan address-nya, yaitu 172.16.1.1. Kemudian menggunakan netmax yang sama, kita masukkan.
Lalu di sini kita bisa lakukan save dan exit. Nah, di sini kita akan meng-apply terlebih dahulu IP yang sudah kita konfigurasi dengan komen systemctl restart networking. Kemudian kita berikan perintah if up yang artinya adalah interface up. Kemudian nama interface-nya yaitu nPost 3. Kita enter. Lalu kita masukkan lagi if up nPost 8. Dan terakhir adalah if up nPost 9. Kita cek IP address. Perhatikan di sini IP sudah terapply. Yang kelima, di sini saya akan mengkonfigurasi server dan juga klien. Yang pertama, kita akan mengkonfigurasi Debian server terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke root, kemudian kita akan menggunakan komen nano/etc/network/interface. Di sini karena kita menggunakan static IP, maka pada DHCP kita ubah menjadi static. Kemudian kita akan menambahkan IP yaitu 10.10.10.2 dan juga menggunakan netmask 255.255.255.0. Lalu untuk gateway yang kita gunakan pada server Debian itu ialah yang mengarah ke internet, yaitu dengan menggunakan IP 10.10.10.1 pada router Debian. Kita ctrl+, Y, lalu enter. Kita akan aktifkan dengan perintah systemctl restart networking, lalu if up nPost 3. Lalu kita cek IP-nya. Perhatikan pada interface nPost 3 ini IP-nya sudah terapply. Lalu kita akan melakukan hal yang sama pada Ubuntu servernya, namun di sini kita akan menggunakan IP address 10.10.10.3 dengan perintah sudo nano/etc/netplan/00 lalu kita klik tab. Pada Ubuntu tampilannya ini mungkin sedikit berbeda. Kita bisa langsung saja, karena kita menggunakan static, maka pada DHCP ini dari true menjadi no. Kemudian kita bisa enter, lalu kita tekan spasi hingga sejajar dengan tulisan DHCP. Kita ketikkan addresses (2), lalu kurung buka yang berbentuk kotak, dan kita isi IP address yang ingin kita berikan pada interface ini, yaitu 10.10.10.3/24. Lalu kita kurung tutup, dan kita enter. Lalu spasi lagi, hingga sejajar, kita akan tambahkan gateway-nya dengan menuliskan gateway 4. Itu artinya untuk gateway IP versi 4. Kita titik 2, kemudian masukkan yaitu 10.10.10.1. Dan di sini kita akan apply lebih dahulu dengan perintah sudo netplan apply. Lalu kita enter. Jika kita cek IP-nya, di sini pada nPost 3 sudah terdapat IP-nya. Yang terakhir, kita akan mengkonfigurasikan IP pada klien Ubuntu. Di sini, klik pada tanda panah bawah ini, lalu kita klik pada Wired Connecting, lalu pilih pada Wired Setting. Lalu pada Network, kita coba klik tombol gear atau pengaturan yang di sebelah kanan ini. Kemudian pilih menu yang IPv4. Perhatikan di sini IP-nya masih DHCP, yang mana itu akan membuat error karena pada router Debian kita tidak menyeting untuk DHCP. Di sini kita ubah ke manual, lalu saya akan masukkan IP-nya yaitu 172.16.1.2. Kemudian netmask-nya kita isi dengan 255
255.255.0. Lalu untuk gateway, kita masukkan IP dari router Debian-nya yang mengarah ke Ubuntu, yaitu 172.16.1.2. Lalu kita apply. Di sini kita off-kan terlebih dahulu pada connected, lalu kita on-kan kembali. Nah, di sini kita telah berhasil untuk mengkonfigurasi IP pada klien Ubuntu ini. Yang keenam adalah basic remote access. Jadi di sini kita akan mencoba remote dari host OS ke router Debian. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan konsep remote. Contoh, dari klien Ubuntu kita ingin masuk atau meremote dari router Debian. Maka yang bisa kita lakukan ialah hanya dengan masuk ke router Debian. Namun realitanya pada dunia nyata, anggap saja server-server ini berada pada data center. Nah, nanti jika terdapat error, lalu kita ingin melihat konfigurasi dalam router Debian ini, ataupun server-server ini, misal saja kita sedang berada di luar kota, itu tidak akan memungkinkan kita untuk pergi ke data centernya. Maka dari itu, kita perlu meremote server-server ini dari jauh. Hal ini jauh lebih efektif daripada kita harus kembali lagi ke data centernya. Untuk meremote-nya, kita bisa gunakan beberapa aplikasi, dan pada kali ini kita akan mencoba dengan menggunakan aplikasi Putih. Di sini teman-teman bisa mendownload aplikasinya terlebih dahulu pada aplikasi pencarian, kalian ketikkan download Putih. Kemudian di sini teman-teman pilih yang paling atas dengan tulisan download Putih a free SSH. Klik pada bagian download. Kemudian kita scroll agak ke bawah untuk mencari Putih 64 bit. Di sini kita klik lalu akan otomatis terdownload. Nah, maka di sini Putih kita sudah terdownload atau sudah terinstall. Maka di sini saya akan mencoba untuk tes melakukan ping dari host OS ke root Debian. Karena jika kita akan meremote dari host OS ke root Debian, maka kita harus memastikan bahwa host OS dapat berkomunikasi dengan root Debian. Teman-teman bisa membuka command prompt, lalu mengetikkan ping 192.168.56.10. Lalu jika teman-teman perhatikan, di sini kita bisa berhasil melakukannya. Namun jika teman-teman tidak berhasil melakukannya, teman-teman mungkin harus mematikan terlebih dahulu Defender firewall-nya pada kontrol panel. Lalu di sini kita akan coba buka Putihnya. Lalu kita masukkan IP dari router Debian-nya. Kemudian untuk port-nya pilih SSH dan 22. Kemudian kita open. Nah, jika terjadi error seperti ini, teman-teman jangan panik terlebih dahulu. Di sini saya akan menunjukkan caranya agar tidak error seperti ini lagi. Pertama-tama, teman-teman bisa buka pada router Debian-nya, lalu masuk pada root. Kemudian di sini teman-teman dapat memasukkan perintahnya, yaitu apt install OpenSSH strip server. Kemudian teman-teman bisa enter. Lalu jika muncul seperti ini, teman-teman bisa pilih ya atau y. Kemudian jika seperti ini, maka teman-teman harus memasukkan file ISO-nya, yaitu dengan cara kita klik pada gambar yang seperti gambar DVD ini. Kemudian kita klik kanan, lalu masukkan saja file ISO-nya. Setelahnya kita bisa klik enter, maka prosesnya telah selesai. Di sini teman-teman bisa buka kembali Putihnya, lalu masukkan IP address-nya. Kemudian untuk port-nya biarkan saja pilih SSH dan juga 22. Dan di sini kita pilih accept. Sini kita akan coba untuk meremote router Debian-nya. Kita masukkan user dari router Debian.
Perhatikan di sini kita bisa melakukan remote ke router Debian. Nah, di putih ini kita bisa melakukan mengcopy konfigurasi. Misalkan kalian ingin mengkonfigurasi IP address, lalu mengetikkan komennya IP address seperti ini. Lalu jika kita blok tulisannya, maka ia akan secara otomatis tercopy. Lalu jika kita klik kanan, maka perhatikan bahwa kita memiliki IP yang sama dengan router Debian-nya. Seperti itu saja video dari bab 15 kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.